Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sittatu asya'a hunna gharibatun fi sittati mawadi'." Ada 6 hal atau sesuatu yang akan terasa seperti tidak dihargai. Ada sesuatu 6 hal, 6 perkara yang akan terasa asing menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah al-masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fihi. Hal yang pertama dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang akan terasa asing, yaitu masjid. Masjid akan terasa asing ketika berada atau didirikan di suatu kelompok kaum atau masyarakat yang mereka tidak mau melakukan sholat atau melaksanakan sholat di dalamnya. Artinya masjid itu akan jauh dari kata ramai, jauh dari kemakmurannya, karena lingkungan sekitar tidak mau tahu, tidak mendukung dengan apa yang seharusnya dilakukan sebagai fungsi masjid, yaitu ta'mirul masjid, meramaikan masjid, seperti pengajian, sholat berjamaah, zikir, istighosah, sholawat dan yang lain. Maka masjid yang dibangun di suatu lingkungan kaum yang mereka jauh daripada kemauan untuk melakukan sholat di dalamnya, jelas masjid itu akan terasa asing. Yang kedua dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fihi. Mushaf atau Al-Qur'an akan terasa asing ketika berada di rumah atau di tempat yang mana sahibul baitnya atau penghuninya tidak mau membaca Al-Quran itu. Jelas Al-Quran adalah pegangan hidup bagi umat Rasulullah Muhammad SAW sebagai huda atau petunjuk yang merupakan mukjizat Rasulullah Muhammad SAW sebagai dasar-dasar hukum, sebagai petunjuk hidup untuk kehidupan akhiratnya nanti. Di dalamnya ajaran-ajaran, dasar-dasar hukum, petunjuk-petunjuk tentang melaksanakan ibadah, melakukan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah dan menjauhi larangannya. Ketika suatu kaum atau yang punya rumah yang mana di dalamnya adalah Al-Quran tapi dia tidak mau membacanya, maka Al-Quran itu akan terasa asing. Yang ketiga, wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasik. Quran akan terasa asing, hampa, jauh dari hikmah Al-Quran, jauh dari keberkahan Al-Quran ketika dipegang atau berada di hati atau lisan orang-orang yang fasik. Aifi qalbin man i'taqadahu wa syahidahu wa lam ya'mal bima fihi. Artinya Al-Quran itu akan semakin terasa hampa, akan semakin terasa asing ketika dipegang atau hanya dihafalkan saja oleh seseorang yang menghafal Al-Quran mungkin, tapi hatinya
jauh daripada isi-isi Al-Quran. Tahu bahwa minum-minuman keras adalah suatu keharuman. Mengerti dia tentang isi Al-Quran, makna Al-Quran, tapi justru dia melanggarnya. Sudah tahu bermain judi online, bermain slot itu adalah suatu keharuman karena tidak ada kemaslahatan di dalamnya, bahkan madharat, ada larangan-larangan dari Al-Quran sebagai pegangan hidup umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak mau mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Kemudian yang selanjutnya, wal mar'atul muslimatus shalihah gharibatun fi yadi rajulin zalim. Seorang perempuan muslimah yang soleh, taat beribadah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan Allah Rasulullah, tetapi dia memiliki seorang suami atau laki-laki yang zalim, yang tidak mendukungnya untuk melaksanakan apa yang telah menjadi akidahnya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Rasulullah, maka seorang perempuan muslimah yang seperti ini, walaupun dia soleh, tetapi dipegang, didampingi oleh seorang suami atau laki-laki yang zalim, maka kehormatannya akan jauh. Dia akan terasa terasing, tidak dihargai keilmuannya, tidak dihargai kesolehannya. Yang selanjutnya adalah warrajul, dikatakan oleh Rasulullah SAW, warrajulul muslimus salih gharibun fi yadi imra'atin radiyatin, yaitu seorang laki-laki yang soleh, seorang laki-laki yang baik, seorang laki-laki yang kuat agamanya, dia tidak akan dihargai, dia akan jauh dari kata penghormatan walaupun dia seorang soleh, ketika di sampingnya, ketika istrinya adalah seorang perempuan yang jelek akhlaknya, yang tidak baik budi pekertinya. Artinya laki-laki atau perempuan, seorang suami, seorang istri adalah satu kesatuan, harus saling mendukung. Ketika seorang perempuan muslimah bersandinglah dengan laki-laki yang muslim yang soleh dan solehah, demikian pula ketika seorang laki-laki yang muslim soleh, maka hendaknya carilah pasangan yang juga seorang yang solehah, yang akan mendukung daripada aktivitasnya dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Rasulullah, sehingga keluarganya akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah wal alim gharibun baina qaumin la yastami'una ilaih. Seorang alim, seorang yang mempunyai ilmu agama yang banyak, pendalaman ilmunya tinggi tentang syariat, tentang ma'rifatullah, tetapi dia akan terasingkan, dia tidak akan diberikan kemuliaan karena ilmunya, tidak diangkat derajatnya ketika dia berada di suatu kaum, suatu kelompok masyarakat yang tidak mau mendengarkan fatwanya, tidak mau mendengarkan mauidhahnya, maka seorang alim ini tidak akan memiliki harga dirinya karena masyarakatnya tidak menghargai keilmuannya. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW mempertegas dalam hal ini. Beliau menyampaikan, innallaha ta'ala la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati nazarar rahmah. Kaum yang tidak menghargai orang yang alim, tidak menghargai ulama yang ada di sisi mereka yang akan memberikan wasilah petunjuk ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kaum ini tidak akan dipandang, tidak akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Maka dari itu kita tentunya harus menghargai. Di mana di situ ada masjid, maka ramaikanlah masjid itu. Di mana ada mushaf di rumah kita, maka bacalah Al-Quran itu. Ketika kita diberikan pemahaman tentang isi Al-Quran, tentang mauidhah-mauidhah di dalamnya,
laksanakanlah apa yang kita ketahui. Seorang muslim laki-laki yang soleh, seorang muslimah yang soleh hendaknya saling menjaga, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah kita seorang alim atau siapapun yang memiliki ilmu hendaknya juga menempatkan dirinya di suatu kaum yang akan mau mendengarkan mauizah-mauzahnya sebagai petunjuk jalan kebaikan menuju Allah Subhanahu wa taala, diridhoi di dunia dan akhiratnya kelak. Amin ya rabbal alamin.